kreativitas dan peranannya dalam belajar. Untuk pemaparan materi pertama mengenai pengertian kreativitas akan disampaikan oleh Cici Nur Cahaya Pohan. Materi kedua mengenai ciri-ciri individu yang kreatif akan disampaikan oleh Bunga Putri Dewi. Materi yang ketiga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kreativitas serta tahap proses kreatif akan disampaikan oleh Salsa Bella Najwa. Materi yang keempat mengenai upaya pendidik dalam mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran akan disampaikan oleh Nurisma Chelsea Olivia Putri. Kreativitas menunjukkan kemampuan siswa dalam menciptakan hasil karya yang baru yang merupakan produk-produk kreasi. Jamarah menuliskan bahwa kreativitas ialah kemampuan berpikir tentang sesuatu dengan cara baru dan tak bisa menghasilkan solusi yang unik atas suatu problem. Selanjutnya, Samsuni Wiyati berpendapat bahwa kreativitas merupakan konsep yang majemuk dan multidimensional, sehingga sulit didefinisikan secara operasional. Munandar mengemukakan bahwa kreativitas adalah kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri, mewujudkan potensi, dorongan untuk berkembang dan menjadi matang, kecenderungan untuk mengekspresikan dan mengaktifkan semua kemampuan. Si Jabat mengatakan bahwa metode mengajar yang perlu kita pilih dan kembangkan haruslah kreativitas sedemikian rupa. Pendekatan mengajar kreativitas itu menekankan kegiatan peserta didik, pelajar yang aktif sebagai pelaku kegiatan belajar. Kita masuk bagian 2. Kita berbicara soal ciri-ciri individu yang kreatif. Individu tentu memiliki karakter ketika ia memiliki kreativitas yang tinggi. Yang pertama, suka humor, tidak kaku, dan juga tidak tegang di dalam bekerja. Yang kedua, suka pada pekerjaan yang menantang. Yang ketiga, cukup kuat memusatkan perhatian. Yang keempat, suka mengemukakan ide-ide baru dan bersifat imajinatif. Lebih sensitif terhadap keadaan orang lain. Tidaklah banyak terikat pada kelompoknya, kemudian mampu memunculkan ide-ide yang aneh, terbuka terhadap ide penemuan baru, fleksibel atau yang kita kenal dengan tidak kaku, dan tentunya memiliki konsep diri yang sangatlah berpositif. Selanjutnya, kondisi dari pribadi yang kreatif itu punya 3 hal. Yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman. Yang kedua, kemampuan untuk menilai situasi sesuai dengan patokan pribadi seseorang atau internal locus of evaluation. Kemampuan untuk bereksperimen untuk bermain dengan konsep-konsep. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kreativitas. Menurut David Campbell dalam Madjiran 2007 menjelaskan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kreativitas. Yang pertama yaitu faktor genetik. Yang kedua, adanya keterbukaan dalam keluarga. Ketiga, adanya kebebasan psikologis. Keempat, kehidupan yang sering berpindah-pindah. Yang kelima, tersedianya fasilitas yang memadai untuk mengembangkan bakat. Yang keenam, keberanian dalam mengambil resiko. Selanjutnya yaitu tahap proses kreatif. Menurut Wallace Munandar 2009 mengemukakan pendapatnya tentang proses kreatif, bahwa proses kreatif terjadi melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu preparation atau persiapan. Persiapan dengan menyelidiki persoalan yang akan dipecahkan. Yang kedua yaitu incubation atau inkubasi, pengaraman terhadap persoalan untuk suatu jangka waktu. Yang ketiga yaitu illumination atau iluminasi, yaitu penyinaran dengan lahirnya gagasan baru sebagai pemecah persoalan. Yang terakhir yaitu verification atau verifikasi, merupakan pengujian atau pengembangan terhadap gagasan baru itu sehingga benar-benar terlaksana. Poin E, upaya pendidik dalam mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Menurut Clark,
dan Roger dalam Majiran 2007.69 untuk mengembangkan kreativitas dalam mengajar perlu menciptakan rasa aman dan kebebasan psikologis. Untuk itu, pendidik perlu mengusahakan hal berikut ini. Yang pertama, menerima individu sebagaimana adanya dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Yang kedua, menghindarkan adanya suasana yang bersifat mengancam. Yang ketiga, memberikan empati terhadap persoalan yang dihadapi oleh anak. Yang keempat, memberikan kebebasan untuk berpendapat, berpesimis, memaklumi terhadap pemikiran anak. Menurut David Campbell, dalam Majiran 2007.69, guru yang memiliki kebiasaan berikut ini sangat baik untuk menumbuh kembangkan kreativitas anak. Yang pertama, bersifat mengasuh atau membimbing. Yang kedua, suka bersifat informal. Yang ketiga, memiliki persiapan mengajar yang matang. Yang keempat, tidak terkait pada buku pelajaran saja. Yang kelima, terbuka terhadap pendapat yang berlawanan. Yang keenam, suka memberikan penguatan bila ada siswa yang kreatif. Yang terakhir, tidak terlalu pasti. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya guru dalam mengembangkan kreativitas siswa yaitu guru harus bersifat membimbing, informal, terbuka terhadap pendapat dalam mengajar agar siswa memberi penguatan dalam kreativitas dengan segala kelebihannya dan keterbatasan, agar terhindar dari suasana yang bersifat mengancam.